siang ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai building chef potensi to international career. Pada waktu saya mendapatkan tema ini, saya langsung berpikir, apa sih perlunya membahas tema ini pada saat COVID. Namun sebelum kita bahas, perlu saya sampaikan ini. Ini contoh para pekerja internasional yang ada di ini ada di Dubai, ada yang orang Australia, orang Qatar. Ini contohnya. Sekarang kita bahas dulu, mengapa sih kok pada saat pandemi COVID ini kita membahas international career? Apa nggak salah? Uang lagi di lockdown, banyak yang diberhentikan bekerja, tidak ada rekrutmen international career, juga sekarang ekonomi lagi memburuk. Mengapa kita kok membahas topik ini? Apa perlunya? Adik-adik semuanya sebenarnya nggak usah khawatir dengan adanya pandemi COVID ini. Karena pandemi COVID ini, sebagaimana pandemi penyakit lainnya juga seperti flu, Spanyol, cacar air, dan kolera itu ada akhirnya. Jadi jangan kita stuck, jangan kita berhenti di pandemi COVID ini saja. Kita nggak ngapa-ngapain, kita hanya berbaring, terus bergerak. Nah, pandemi COVID ini malah menurut saya berkah tersembunyi, blessing in disguise bagi para calon pekerja internasional, bagi mahasiswa maupun bagi alumni yang baru lulus. Ini kesempatan buat adik-adik semua. Jangan membuang waktu ini, jangan santai, jangan berpikir bahwa harapan sudah punah, bukan. Malah pandemi ini merupakan kesempatan emas buat adik-adik semuanya. Nanti pada saat pandemi ini berakhir, maka akan ada rekrutmen pekerja internasional secara besar-besaran. Sekarang yang sudah diberhentikan, nanti karena perusahaan-perusahaan itu tentunya membutuhkan pekerja internasional. Dan itu kesempatan buat adik-adik semua untuk bisa memanfaatkannya. Apa sih peluang dari international career? Banyak sekali. Pengalaman saya selama di Dubai maupun di Riyadh dan di negara-negara lain, ternyata banyak sekali international career yang tersedia. Namun sayangnya belum banyak orang Indonesia, juga alumni UNER dan alumni universitas lainnya yang memanfaatkan peluang international career tadi. Di sektor kesehatan misalnya, dibutuhkan dokter, perawat, caregiver lansia, teknisi kesehatan. Juga di sektor keuangan, dibutuhkan banyak manajer staf untuk perbankan, asuransi, money changer and transfer, bursa saham. Dibutuhkan juga untuk sektor pertanian, perikanan, dan makanan. Nah, ini contoh langsung dari dokter, ini Dr. Jim, ada ahli akupunktur dan herbal yang bekerja untuk konglomerat di Arab Saudi, untuk Syekh Saleh Kamil. Ini saya pada waktu menjadi asistennya Pak Alwi Syihab, Dr. Alwi Syihab, sebagai urusan khusus saja untuk Timur Tengah dan UKI. Nah, ini kita perkenalkan kepada Syekh Saleh Kamil, dan alhamdulillah beliau berkenan. Ini contoh nyata bagaimana dokter Indonesia bisa bekerja di negara lain. Selain itu ada juga sektor hospitality di hotel, restoran, mall, dan juga sektor penerbangan. Tadi yang awal ada pilot, pramugari, teknisi. Selain itu juga industri, sektor industri. Adik-adik yang belajar di fakultas teknik, di fakultas industri bisa mengapply ini, dan ini termasuk nanti sahabat saya di Dubai, Pak Yudi, ini alumni dari informatika, elektronik dan informatika yang bekerja di Dubai, bisa menembus pekerjaan di Dubai. Itu suatu capaian yang luar biasa. Juga ada sektor konstruksi. Sektor konstruksi ini cukup banyak para ahli kita, para tukang kita, manajer Indonesia yang kerja, misalnya di Dubai, itu mereka bekerja turut membangun
jalan raya. Malah yang gedung tertinggi di Dubai itu, Burj Khalifa, beberapa tukang dan manajernya adalah dari Indonesia. Nah, ini sektor pendidikan juga. Nah, sahabat saya Pak Yudi sekarang sebagai dosen di salah satu universitas di Dubai. Tidak hanya itu, ada juga pekerjaan di organisasi internasional dan regional, seperti kantor PBB, badan-badan PBB, sekretariat OKI, ASEAN, APEC, dan lain-lain. Ini untuk alumni hukum, alumni ekonomi, fakultas FISIP, internasional, bisa melamar bekerja di sini. Demikian juga untuk sebagai manajer dan staf pada perusahaan multinasional seperti Citibank, Unilever, Google, dan lain-lain. Ini contoh pada waktu kami membahas mengenai kesempatan kerja bagi pekerja Indonesia di Arab Saudi. Ini adalah salah satu perusahaan besar di Arab Saudi, Al Bukair Group. Ini salah satu CEO-nya. Ini pekerjaannya adalah bukan orang Arab, tapi dari Pakistan, dari India, dari Sri Lanka, dari Bangladesh. Sayangnya dari Indonesia belum ada yang bekerja di perusahaan ini. Sehingga kami membahas bagaimana peluang kerja bisa diberikan pada orang-orang Indonesia, alumni dari Indonesia. Dan alhamdulillah setelah itu beberapa puluhan tenaga kerja di Indonesia yang jadi bidang hotel, dokter, perawat, kerja di mall, sudah bekerja di perusahaan Al Bukair Group ini. Namun demikian, tadi kita sudah membahas mengenai peluangnya. Sekarang pasti ada tantangannya, tantangan bagi pekerja internasional. Yang pertama adalah secara fisik jauh dari keluarga dan teman, homesick. Ini pasti akan dialami. Bagaimana adik-adik semua nanti apabila bekerja di luar negeri tidak bisa langsung bertemu dengan ayah, ibunya, adik-adiknya, dan juga teman sahabat karibnya akan mengalami homesick, sehingga perlu adanya kegiatan-kegiatan lain untuk bisa mengatasi homesick ini. Tidak hanya masalah homesick, ada juga masalah adaptasi iklim dan cuaca. Kalau di Indonesia kan enak, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Tapi kalau di luar negeri, misalnya di Arab, itu sangat panas, bisa mencapai 50 derajat. Kalau di Eropa, di Rusia, bisa mencapai minus 0 derajat, kurang dari 0 derajat, sangat dingin. Demikian juga cuacanya, ada badai padang pasir, ada yang topan dan macam-macam. Itu tantangan bagi para pekerja internasional. Tantangan yang lain adalah masalah budaya dan bahasa. Kalau di Indonesia kita pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah, namun di luar pasti kita pakai bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, sehingga kita harus adaptasi dengan bahasa tersebut, dengan budaya asing yang totally different dengan budaya di Indonesia. Kita harus melakukan itu. Demikian juga perlu adaptasi lingkungan dan rekan kerja. Sangat sedikit orang Indonesia yang akan menjadi teman kerja, rekan kerja dari adik-adik semuanya. Sehingga adik-adik perlu beradaptasi agar bisa diterima di tempat kerja yang baru. Demikian juga adaptasi makanan dan pola makan. Makanan di Indonesia jelas sangat jarang di luar negeri. Tidak akan ditemukan rawon lagi, ada rawon, tidak ada tahu campur, tidak ada tahu tek, bakso, tidak ada itu semua. Kecuali mau bikin sendiri atau ada teman-teman dari orang Indonesia juga yang bisa membuat makanan itu, atau kalau ada restoran Indonesia. Tapi kebanyakan makanan di sana adalah makanan asing bagi kita. Kita harus adaptasi. Dan terakhir adalah adaptasi tempat tinggal. Beda sekali tempat tinggal di luar dengan tempat tinggal di Indonesia. Misalnya harga akomodasi di Dubai sangat mahal. Satu apartemen 3 kamar itu bisa mencapai $2.500, sekitar berapa itu?
30-40 juta rupiah satu bulan itu. Sehingga untuk mengatasinya satu apartemen tadi yang 3 kamar sharing biar bisa membayar sewa apartemen tadi sharing. Bahkan ada yang satu keluarga satu kamar atau satu kamar dibagi menjadi untuk 4 orang yang bujangan. Itu adik-adik semua harus siap mental untuk menghadapi itu. Jangan bayangkan seperti di Indonesia masih jauh lebih murah harga sewa apartemen, sewa rumah maupun kos-kosan. Luar negeri itu jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Nah, ini contoh mengenai bagaimana kita harus beradaptasi. Ini Qatar, kota yang ini Doha, kota Qatar, kota yang modern tapi sangat panas dan juga jauh dari Indonesia. Kalau adik-adik semuanya bekerja di sini cukup banyak orang Indonesia yang bekerja di Doha ini. Ada ribuan orang kerja di berbagai sektor yang tadi sudah saya sampaikan, tapi di sana sangat panas dan juga jauh dari Indonesia dan berbagai macam tantangan yang tadi sudah saya sebutkan. Sekarang enaknya apa sih kerja di internasional itu? Nah, ini biar adik-adik semuanya semangat tidak hanya susahnya ya, tidak hanya tantangan, tapi apa sih enaknya? Pasti enaknya penghasilannya lebih besar. Nanti bisa langsung ditanyakan ke Pak Yudi, berapa besar sih? Yang saya tahu paling tidak gaji untuk tingkat manajer paling tidak $1.000, $1.500, sekitar 20 juta rupiah. Nah, satu bulan itu dibandingkan di Indonesia kan agak sulit untuk mendapatkan gaji 20 juta. Tapi memang perlu perjuangan untuk mendapatkan penghasilan yang besar di luar negeri itu. Keuntungan kedua adalah pengalamannya jelas akan lebih banyak. Adik-adik semua akan bertemu dengan orang-orang dari berbagai macam negara, akan bertemu dengan situasi yang bagus, yang buruk, semuanya akan dialami. Juga bisa mendapatkan sesuatu yang baru yang tidak didapatkan di Indonesia. Keuntungan yang lain adalah networking pertemanan dan mitra bisnis meluas. Tambah banyak nanti teman-teman adik-adik tidak hanya orang Indonesia namun juga orang asing. Dan keuntungan tidak bahasa Inggris namun juga bahasa setelahnya. Kalau di Arab ya bahasa Arab, kalau di Cina ya bahasa Cina, kalau di Jepang ya bahasa Jepang, dan bahasa-bahasa asing lainnya. Itu akan meningkat karena langsung praktis, langsung mengalami, langsung bersosialisasi dengan orang-orang setempat maupun dengan orang asing lainnya. Keuntungan lainnya adalah kemampuan beradaptasi akan terus bertambah dengan menemui masalah baru, teman baru, lingkungan kerja baru, suasana baru, iklim yang sangat ekstrim. Adik-adik akan bisa beradaptasi itu tanpa adik sadari, sehingga bisa menjadi lebih baik dengan bekerja di luar negeri. Dan terakhir adalah buat anak kita, pendidikan dan hubungan berbahasa asing anak-anak kita, anak-anak adik-adik nantinya akan meningkat tentunya. Karena anak-anak dari adik-adik semua akan langsung berhubungan, berinteraksi dengan anak-anak lokal, anak-anak setempat, ataupun anak-anak orang asing lainnya. Namun demikian, selain keuntungan juga pasti ada kerugian. Dan kita jangan hanya melihat enaknya saja, tapi kita harus siap menghadapi tidak enaknya. Sehingga kalau kita mengalami itu, kita tidak kecil hati, kita tidak patah semangat. Apa sih kerugiannya? Apa sih tidak enaknya menjadi pekerja internasional? Yang pertama adalah hubungan adik-adik dengan keluarga dan teman akan kurang terjaga karena jauh, sehingga tidak bisa berinteraksi langsung. Namun dengan adanya era teknologi informasi saat ini, adik-adik bisa agak lebih ada kesempatan, ada waktu dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan email, dengan handphone itu bisa. Namun demikian itu masih belum bisa menjaga esensi hubungan dan pertemanan dengan keluarga maupun dengan teman-teman. Itu kerugian pertama. Kerugian berikutnya adalah setelah menyelesaikan pekerjaan,
internasional, misalnya bekerja di Dubai, maupun bekerja di Riyadh, maupun bekerja di Australia, maupun bekerja di Cina, di Amerika, adik-adik pasti kembali ke Indonesia, karena tidak selamanya adik-adik akan bekerja di luar negeri. Akan mengalami kesulitan, yaitu sulit mencari pekerjaan dengan penghasilan yang sama di Indonesia. Misalkan manajer di Dubai, katakanlah gajinya 20 juta, 40 juta, 60 juta, di Indonesia akan sulit untuk mencari pekerjaan dengan penghasilan yang sama. Sehingga adik-adik harus siap mental menghadapi ini. Jangan sampai nanti pulang ke Indonesia membayangkan gajinya tetap besar, hingga gaya hidupnya tetap sama dengan waktu di luar negeri, padahal penghasilannya sudah berkurang. Itu harus siap mental seperti itu. Yang lain adalah butuh waktu untuk adaptasi dengan keluarga, dengan teman dan tetangga di Indonesia. Adik-adik merasa asing, dan orang lain juga akan merasa melihat adik-adik sebagai orang asing, walaupun kita wajahnya wajah Indonesia, tapi karena kita sudah lama di luar negeri, waktu kembali ke Indonesia, kita kaget, ada shock, cultural shock, karena beda antara yang kita lakukan, kita alami di luar negeri dengan apa yang terjadi di Indonesia. Itu harus siap mental. Sekarang kita menginjak kepada main topik, yaitu mengenai bagaimana kita adik-adik bisa mengembangkan potensi diri untuk bekerja di pekerjaan internasional selama COVID-19. Tadi di awal saya sampaikan bahwa COVID-19 jangan membuat adik-adik berkecil hati, merasa sudah patah semangat. Bukan. COVID-19 ini adalah kesempatan terbaik buat adik-adik untuk bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris atau internasional lainnya, seperti bahasa Cina, bahasa Arab, dan bahasa Perancis. Terus belajar, terus praktek menggunakan bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab, dan atau bahasa Perancis. Bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan email, bisa menggunakan Instagram, bisa menggunakan WhatsApp, macam-macam cara yang bisa adik-adik lakukan agar bahasa Inggrisnya, bahasa asing lainnya bisa meningkat, terus meningkat. Sehingga adik-adik nantinya pada waktu pandemi COVID-19 berakhir, adik-adik lebih siap untuk belajar di luar negeri. Hal kedua adalah kemampuan teknis. Itu harus tetap dipertahankan, malah harus tetap ditingkatkan terus. Yang ahli bidang ekonomi harus belajar ekonomi, ahli akuntansi belajar akuntansi, ahli hubungan internasional belajar hubungan internasional, ahli kedokteran dokter belajar semuanya terus, ahli teknik semuanya, ahli hukum. Jangan berhenti. Jangan mentang-mentang ada COVID-19 sudah nggak mau belajar lagi. Dianggapnya sudah tidak ada harapan di masa depan. Bukan. Waktunya masih ada, mumpung masih ada waktu, belajar terus. Dan yang penting lainnya adalah jaga kesehatan jasmani dan rohani, agar adik-adik tetap sehat, baik jasmaninya maupun rohaninya. Dan yang berikutnya adalah adik-adik perlu terus mengumpulkan informasi tentang pekerjaan yang dituju, yang diharapkan. Misalkan yang mau jadi akuntan di perbankan, coba di riset, dicek melalui internet, melalui Google, melalui LinkedIn, mengenai pekerjaan tadi, sehingga nantinya pada waktu COVID selesai, adik-adik sudah ada tujuan, tidak menghabiskan waktu saat ini. Tapi adik-adik mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi pasca COVID-19. Dan yang lebih penting lagi adalah terus lakukan komunikasi dengan teman, senior, atau kenalan yang sedang atau pernah menjadi pekerja internasional. Komunikasi terus, tanya kepada mereka, apa persiapannya, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu adik-adik ketahui, terus lakukan komunikasi. Sekarang untuk mempersiapkan diri bagi menjadi pekerja internasional selama saat ini, pertama adalah adik-adik perlu menata hati, niat, dan mental untuk bekerja di luar negeri. Karena adik-adik akan dengan keluarga dan teman serta makanan khas Indonesia. Adik-adik tidak akan bisa mendapatkan rawon dan macam-macam. Kedua adalah persiapkan dokumen-dokumen pendukung karya internasional. Siapkan dalam file khusus, terpisah, tersendiri, ijazahnya, sertifikatnya, skor TOEFL, dan skor lain-lainnya, surat referensi, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Siapkan mulai sekarang.
Jangan nanti pada waktu diperlukan baru nyari, akhirnya bingung, pusing tidak ketemu dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Mulai sekarang siapkan semuanya, susun dalam tempat khusus dan file khusus, dalam order khusus, nggak nanti apabila diperlukan sudah ada. Persiapan berikutnya adalah harus memilih dan menentukan KRI internasional agar adik-adik bisa siap nantinya. Namun harus sesuai dengan kemampuan. Untuk itu perlu ada memperluas network, manfaatkan media sosial seperti Google, LinkedIn, Instagram, dan Facebook. Persiapan berikutnya adalah menyusun surat lamaran dan kurikulum vitae dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya secara benar, tepat, dan menarik. Ini salah satu kelemahan dari orang Indonesia dalam menyusun surat lamaran dan kurikulum vitae. Seringkali tidak sesuai dengan harapan dari yang akan tempat yang dituju. Surat lamaran harus concise, harus to the point, harus jelas bahasanya, strukturnya, grammarnya, apapun substansinya. Demikian juga kurikulum vitae, buat yang semenarik mungkin, yang benar, yang tepat, yang ringkas, sehingga orang lain begitu membaca tahu bahwa adik-adik memang pantas untuk bacaan itu. Tunjukkan kelebihan-kelebihan adik-adik. Itu bisa tersirat dan tersurat dalam surat lamaran maupun kurikulum vitae. Kalau tidak disebutkan dengan baik, benar, tepat, dan menarik, maka adik-adik sudah kalah pada awal persaingan. Untuk itu mulai sekarang, coba buat surat lamaran dan kurikulum vitae yang menarik. Lihat contohnya, banyak itu di internet. Lihat di Google, bagaimana cara membuat surat lamaran yang benar, membuat riwayat hidup yang benar dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Karena akan membaca adalah orang-orang asing. Kita adik-adik harus menentukan diri sebagai orang asing yang akan membaca surat lamaran maupun riwayat hidup adik-adik semuanya. Dan terakhir adalah persiapkan diri untuk wawancara, interview dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Kalau adik-adik tidak latihan dari sekarang dalam interview, maka adik-adik nanti jadi canggung, jadi kurang percaya diri. Sehingga sekarang mulai hari ini siapkan diri bagaimana bisa berhasil dalam interview nantinya. Ini caranya bagaimana agar bisa mendapatkan international career, mendapatkan pekerjaan internasional. Pertama, adik-adik bisa mengikuti program kerja sambil liburan di luar negeri. Ini bisa dilakukan di Australia. Bagaimana adik-adik bisa liburan di Australia, di sana bisa bekerja di perkebunan, di menjaga toko, di mall, di sekolah, membantu di industri. Ini banyak program-program ini di Australia. Nanti adik-adik bisa coba riset mengenai ini, bagaimana bisa liburan, bisa bersantai, sekaligus mendapatkan pekerjaan. Di sana cukup banyak itu anak-anak orang-orang Indonesia yang saya lihat sendiri waktu saya belajar di Australia, mereka kerja di menjaga toko, lumayan gajinya per jam bisa $10 1 jam. Kalau kerja 1 hari 8 jam sudah $80. Berapa rupiah itu 1 hari? $80 kali 14.000 katakanlah. Sudah 800.000 1 hari itu. Ada kerja lebih banyak lagi, berapa lagi lebih banyak lagi uangnya yang didapatkan. Dan yang kedua adalah bisa mengikuti program magang kerja di Jepang itu banyak, di Jepang maupun di Amerika bisa. Terus adik-adik bisa melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, misalnya ini salah satu contoh website dari perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Adik-adik bisa belajar di sini untuk bisa mendapatkan pekerjaan misalkan di Jepang. Ini kita lihat nih, gaji di Jepang untuk pembantu perawat nih, 21,6 juta per bulan. Ini lulusan SMA, D3, S1 perawatan. Jadi adik-adik yang sekarang kuliah di Fakultas Keperawatan bisa bekerja di Jepang dengan program magang dengan gaji yang besar dibandingkan gaji di Indonesia.
Nah, ini contoh adik-adik yang mau bekerja di PBB, bisa adik-adik langsung search nanti. Saya kira itu menutup, adik-adik jangan khawatir dengan adanya pandemi COVID-19, karena COVID ini, pandemi ini sebenarnya memberi kesempatan dan waktu bagi adik-adik semua calon karya internasional nasional, tadi akan mengurangi waktu rebahan, bersantai, tingkatkan terus kemampuan berbahasa Inggris, bahasa asing lainnya, kemampuan teknis, juga jaga kesehatan jasmani dan rohani setelah terus berusaha dan berdoa. Terus kembangkan potensi diri untuk meraih karya internasional terbaik. Terima kasih. Kelihatan, Pak? Kelihatan ya. Saya nggak mau cerita banyak tentang saya sendiri, cuman tadi pengen klarifikasi aja, karena sekarang kan lagi musimnya sensitif nih. Dokternya dari mana? Saya belum dokter loh. Belum dokter, masih kandidat. Ya, jadi saya satunya dari Tenas, master saya di bidang engineering management dari Middlesex University, dan saya juga ada S2 satu lagi, tapi bukan master, istilahnya postgraduate certificate in higher education, itu buat dosen kalau di Universitas Inggris itu wajib punya itu, di Middlesex juga, dan sekarang saya sedang insya Allah menyelesaikan doktorat saya di Universitas de Namur, Belgium, di Belgia. Jadwalnya sih 2022, tapi mohon doanya biar tahun depan bisa kelar insya Allah. Oke, jadi saya skip aja yang ini. Ini juga saya skip aja karena Pak Dede lebih tahu. Tapi ini supaya membuka sedikit wawasan. Dulu saya juga nggak kepikir mau kerja di luar negeri gitu. Ternyata orang Indonesia di luar itu banyak, gitu. Dan nggak susah-susah amat sebetulnya ke luar negeri ternyata. Nanti kita ceritain sedikit gimana pengalamannya. Jadi dulu waktu saya mau keluar negeri itu sebetulnya nggak sengaja. Tahun 99, waktu itu saya datang ke Singapura nonton pameran, ada pameran IT namanya Communic Asia, mungkin beberapa teman banyak juga yang udah tahu Communic Asia di Singapura itu setiap tahun di bulan Juni. Nah, saya datang ke sana, terus ketemu sama teman lama orang Singapura, udah ketemu sudah lama, terus saya iseng nanya, kamu ada kerjaan nggak di sini di Singapura? Kenapa saya nanya gitu? Karena waktu itu di Indonesia situasinya lagi kurang menguntungkan buat saya gitu. Karena saya usaha terus gedungnya kebakaran tahun 98 kan ada kerusuhan. Saya pernah punya usaha di Mangga 2 kebakaran, terus kerja lagi kok ternyata saya bodoh gitu di kerjaan. Saya bodohnya tuh saya nggak bisa kan kalau kerjaan jadi sales tuh biasanya ada main under table ya. Nah, saya nggak pinter yang gitu-gitu, bodoh. Jadi saya pikir kok saya kerja gini-gini amat sih, gitu. Coba ya kerja nggak usah kayak gitu-gitu apa, gitu. Makanya saya nanya waktu saya di Singapura. Nah, terus sama teman-teman ini dikasih tahu, oke, sorenya saya ditelepon, besok kamu ketemu sama orang ini di Raffles Place Interchange di sana, terus nanti ngobrol-ngobrol. Oke. Besoknya saya datang, ngobrol-ngobrol, ketemu, alhamdulillah dia suka, terus dia bilang, ikut deh ke kantor, ketemu sama bos saya, ketemu sama yang punya perusahaan, terus langsung, ya kamu minggu depan bisa nggak? Hah? Nggak bisa dong. Masa cuma seminggu, saya kan harus resign, saya harus siap-siap, pindah dari Indonesia ke Singapura kan nggak gampang. Gitu. Ya tapi kita ada project nih yang harus cepat. Ya gini deh, saya cuti dulu, saya bantuin kamu project, nanti sambil saya ngabisin cuti, sambil saya resign, sambil saya persiapan ke Singapura. Akhirnya oke lah. Akhirnya begitu arrangement-nya, alhamdulillah. Ya, jadi saya tadinya nggak sengaja nyari-nyari di luar negeri, kebetulan aja, alhamdulillah. Nah, terus di Singapura saya 9 tahun, pindah-pindah kerjaan, terus tahun 2008, sebenarnya dari tahun 2007, saya mulai nggak betah di Singapura, terlalu rapih, terlalu teratur semuanya, enak-enak banget di sana, bersih gitu ya.
Tapi saya jadi ngerasa kurang tantangan gitu. Waktu itu saya udah dipercaya pegang beberapa negara, Indonesia dan beberapa negara yang lain di Asia Tenggara, Singapura sendiri. Terus saya nanya, ada nggak kesempatan di Middle East? Kamu pernah ke Middle East? Enggak, belum. Bisa bahasa Arab? Baca Quran bisa, baca bahasa Arab nggak bisa gitu. Tapi ya nggak apa-apa, nyoba aja. Akhirnya dapat di Dubai. Waktu itu perusahaan yang sama tapi cabang di Dubai, namanya Fortinet. Terus saya pindah ke sini tahun 2008. Dari nggak ngerti apa-apa sampai alhamdulillah belajar sedikit-sedikit. Akhirnya tadinya mau berapa tahun aja di sini, akhirnya betah sampai sekarang. Tuh. Nah, dalam perjalanannya saya menemukan ternyata banyak sekali orang Indonesia ya di luar negeri gitu. Dan kerjaannya bukan cuma sektor informal, di sini banyak yang informal yang kerja di rumah-rumah domestic helper kayak gitu. Tapi juga banyak juga seperti Pak Dede ceritakan tadi, ada yang manajer, ada yang direktur, ada yang punya perusahaan. Jadi ternyata banyak sekali ya gitu. Dulu kok saya nggak kepikir dari kenapa saya nggak dari muda aja kepikir ke luar negeri, pas udah punya anak baru saya keluar negeri. Tapi nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Nah, terus banyak pertanyaan, apa sih sebenarnya yang bikin sukses gitu? Saya bilang, saya belum sukses. Waktu itu saya pernah ada teman saya, Ustadz Yusuf Mansur, datang ke Dubai. Sebelumnya udah pernah ketemu di Singapura, pernah beliau datang ke rumah saya. Terus di Dubai dia datang lagi ke sini ngobrol. Wah, Yud, kamu udah sukses ya? Saya bilang, belum Ustadz. Sukses itu, kalau udah masuk surga itu baru sukses. Iyalah, tapi kan ada ini, ya oke lah. Gitu. Jadi setelah saya pikir-pikir sukses itu apa sih sebetulnya? Sukses itu ternyata adalah gabungan dari 3 hal. Ada kemauan, ada kemampuan, ada kesempatan. Kalau kita dapat yang 3 ini, itu yang dinamakan sukses. Kemauan itu apa sih? Ya, biasanya terbentuk dari niat. Ada niat, ada teman-teman mungkin yang adik-adik mahasiswa, saya pengen lulus, nah itu kan mau pengen lulus. Ada saya pengen nikah gitu, atau saya pengen kerja tempat yang keren, itu niat. Ada juga keadaan seperti saya dulu waktu kuliah, ya orang tua saya juga bukan orang tidak mampu banget, tapi adik saya 4 gitu, jadi saya kasihan juga kalau orang tua saya harus membiayai semuanya pada saya, kasihan juga kan. Jadi saya karena keadaan waktu itu saya berusaha cari uang tambahan sendiri gitu. Masa buat pacaran minta sama orang tua kan nggak mungkin gitu. Saya ya. Jadi saya cari kerjaan lah gitu. Jualan jaket lah, jualan buku lah, macam-macam gitu. Itu karena keadaan ya. Jadi karena saya mau punya duit, walaupun mungkin motivasinya waktu itu nggak bener ya, bukan buat yang bener, tapi mau punya duit gitu. Itu motivasi dan keadaan. Kemudian kemampuan. Kemampuan ini juga datangnya dari diri kita sendiri ya. Intelektual, kita punya cara berpikir, kita punya kemampuan untuk belajar. Terus fisik kita, kemampuan fisik kita bisa gunakan, dan kemampuan finansial. Tidak semua orang punya 3 ini, dan levelnya juga beda-beda gitu. Mungkin saya bukan termasuk yang cerdas banget, juga bukan termasuk yang fisiknya bagus, kuat gitu. Secara finansial apalagi gitu kan. Tapi kita tetap harus menyadari mengukur gitu. Kita harus punya itu. Jangan sampai kita terlalu minder. Waduh, saya bodoh ya. Tapi yang lebih bodoh pasti banyak kan. Gitu. Fisik saya kayak gini. Ya, yang fisiknya lebih terbatas lagi pasti ada. Gitu. Finansial juga. Jadi jangan terlalu minder lah dengan kemampuan. Nah, yang datangnya dari luar itu adalah kesempatan. Kesempatan itu bisa berupa klipnya. Oke. Lowongan pekerjaan misalnya, lowongan pekerjaan yang kita bisa cari-cari kan di job seeker atau jobs.db di website ya, di koran kalau zaman dulu, atau tanya-tanya sama temen, tanya sama Pak Dede, atau gabung di PPTK kan pasti ada informasi-informasi seperti itu. Terus kita lihat juga tren pasar. Kalau kita lihat tren pasar yang sekarang mungkin agak terlambat ya, karena trennya sudah sekarang gitu. Tapi kita lihat apa sih yang akan tren di masa depan. Saya ngelihatnya salah satunya misalnya digital marketing yang sekarang lagi maju ya, baik itu
iklan atau baik itu konten di YouTube segala macam. Itu orang-orang yang sukses itu yang bisa melihat tren ini beberapa tahun yang lalu, sekarang sukses gitu. YouTuber-YouTuber yang sukses itu udah ngelihat kesempatannya. Kalau baru mulai sekarang, ya bukan yang nggak mungkin sukses, tapi berat karena saingnya udah banyak. Yang ketiga itu masalah. Kok masalah kok kesempatan? Iya, masalah buat orang itu adalah kesempatan buat kita. Bukannya kita cari-cari masalah atau kita membuat masalah, bukan. Tapi contohnya begini, ada orang punya masalah untuk bawa barang, ya, untuk bawa barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Muncullah solusi, misalnya apa ya, Gojek, Grab kayak gitu. Itu kan solusi terhadap masalah orang. Gitu. Walaupun dia nanti menimbulkan masalah baru, mengelolanya gimana, harus pakai software, masalah. Nah, muncullah software developer, bikin softwarenya. Itu dalam kehidupan pasti gitu, ada masalah, tapi ada juga itu yang melihat itu sebagai satu kesempatan. Seperti COVID-19 ini jelas nih masalah besar, tapi Pak Dede melihat ini sebagai satu kesempatan untuk kita jadi punya waktu menyiapkan diri, kita jadi punya lebih banyak kesempatan untuk melihat-lihat yang tadinya mungkin nggak kita lihat. Gitu. Yang tadinya mau nikah nggak jadi nikah, jadi oh ya mungkin jadi kesempatan kerja ke luar negeri kan. Oke, nah sekarang gimana caranya kalau misalnya kita mau, tapi kita kemampuannya kurang. Gitu. Ya salah satu usahanya adalah kita harus belajar. Belajar ini nggak hanya untuk intelektual ya, tapi fisik juga. Kalau misalnya fisiknya kurang gitu, ya dilatih gitu, dilatih. Tadinya jalan cuma 2 km udah capek ya, dilatih. Mungkin nggak akan jadi 10 km, tapi paling nggak jadi 3 km, jadi 4 km. Finansial, kalau sekarang finansialnya acak-acakan, kekurangan, ya belajar gimana cara mengaturnya gitu. Karena semua tuh pasti ada ilmunya. Semua ada ilmunya, kita tinggal belajar. Pasti bisa lah insya Allah. Kemudian kalau kita kita udah mau, kita udah mampu, tapi kesempatannya belum ada. Ya, kita harus perluas jaringan. Jaringan itu bisa ya lewat fisik ya, kenal baik-baik sama dosen ya. Kalau dosen itu biasanya jaringannya luas, jadi kita istilahnya tawasul lewat dosennya, Pak ada proyek nggak Pak, saya diikutin dong gitu. Atau jaringan lewat teman, atau jaringan lewat Pak Dede, atau jaringan lewat PPTK ya, itu kan jaringan juga pasti mereka tuh punya. Kalau kita sendirian kita susah, kita harus bersosialisasi, kita manfaatkan jaringan yang ada. Tuh. Atau kita buka juga LinkedIn, kita buka Facebook, jangan cuma buat ngobrol-ngobrol, tapi buat cari kesempatan apa yang bisa dilakukan. Nggak harus untuk kerjaan, tapi untuk kegiatan sosial atau apalah yang lain. Nah, kalau baru mau, kemampuannya sedang diolah, kesempatannya nggak ada, apa yang bisa dilakukan? Ya berdoa lah, berdoa. Karena kesempatan ini dari luar ya, kita bisa usahakan, tapi kalau untuk datang apa enggaknya itu terserah sama yang di atas. Jadi kita minta aja, kita berdoa semoga kesempatan ini datang. Yang paling mengecewakan kan kalau kitanya mau, kesempatannya ada, tapi kemampuannya kurang. Nah itu sedih itu. Ada kesempatan datang, kita nggak bisa ambil karena kita nggak punya kemampuan. Jadi ya gimana ya, selagi ada waktu kita asah kemampuan. Siapa tahu kesempatan itu datang, kita sudah punya kemampuan. Kitanya mau keluar negeri kan, bahasa Inggrisnya gimana? Ya masih nggak apa-apa, asah aja semampunya gitu. Terus apalagi misalnya mau harus keluar negeri, tapi paspornya nggak ada, bikin aja dulu, mahal. Ya itu pilihan investasi. Sekarang bikin paspor berapa? Misalnya 200-300 ribu. Mau buat jajan, mau buat paspor 5 tahun ya, buat jajan nanti sore juga pergi ke WC gitu, silakan. Itu pilihan. Oke. Nah, ini hidup memang adalah pilihan, tadi ada yang nanya di awal.
gimana, ada yang mau keluar negeri, tapi ada yang mau berkeluarga, ada yang punya kendala ini itu. Ya, memang hidup adalah pilihan. Dan semua ada pengorbanannya ya. Saya di luar negeri seperti kata Pak Dede tadi, jauh dari rumah, jauh dari orang tua. Kita nggak bisa serve orang tua secara day to day ya, karena jauh. Tapi alhamdulillah kan saya bisa mendatangkan orang tua saya ke Dubai, orang tua saya bisa jalan-jalan di sini, lihat-lihat. Alhamdulillah mereka senang juga. Kita lihatnya dari situ. Kemudian teman-teman saya yang di Indonesia itu sampai sekarang masih berhubungan. Sama Pak Dede aja masih berhubungan kan. Jadi teman ya, dengan pindah ke tempat yang baru ini kita membuat teman baru. Jadi temannya makin banyak kalau kita diam di satu tempat, temannya nggak terlalu banyak. Keluarga juga ya, beberapa orang terpaksa meninggalkan keluarganya karena mungkin tidak memungkinkan untuk mereka membawa keluarganya pada saat bekerja itu. Ya, banyak ada teman-teman di sini yang datang ke Dubai atau waktu itu di Singapura hanya sendiri, keluarganya, anaknya, istrinya atau suaminya ditinggal di Indonesia. Ya kalau memang itu pilihannya ya nggak apa-apa, pilihan masing-masing kan. Yang penting kita harus jaga terus gitu. Buat saya sendiri, saya agak susah kalau mau lama-lama jauh dari keluarga. Jadi waktu itu saya datang waktu pindah ke Singapura karena memang harus cepat. Saya pindah duluan, keluarga saya tinggal hanya sekitar 3 bulan, habis itu mereka gabung. Sampai sekarang juga waktu saya pindah dari Singapura ke Dubai, mereka ditinggal dulu di Dubai sekitar 3 bulan, kemudian mereka gabung. Gitu. Masalah bahasa, budaya, dan biaya, ini juga masalah pilihan. Tadi biaya udah dicontohkan ya, mau bikin paspor atau mau buat yang lain, ya terserah gitu. Kita nggak bisa kasih, nggak bisa judge gitu kan, apakah kamu sih nggak mau invest, ya mungkin buat seseorang 250.000 untuk bikin paspor ini saat ini lebih penting lagi untuk makan, ya itu pilihan dia gitu. Budaya, ada yang budayanya mangan orang mangan ngumpul gitu. Kalau saya orang ngumpul yang penting mangan. Ya agak nyeleneh memang, tapi ya nggak apa-apa kan, namanya budaya. Itu pilihan, hidup adalah pilihan. Bahasa Inggris saya juga nggak jago-jago banget, bahasa Arab ya terbatas sekali, tapi insya Allah yang penting itu adalah komunikasi dengan orang itu bisa menilai kok, walaupun kita bahasanya nggak jelas ya, tapi kalau dari hati itu kita betul-betul jujur ya, kita mau ngomong apa, orang bisa menilai kok, oh ya ini orang maksudnya baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah sama bahasa. Bukan berarti jangan diasah ya, tapi tetap diasah. Tapi jangan khawatir, kayak nggak harus nunggu jago-jago amat baru terus nanti cari kerjaan ke luar negeri atau cari kesempatan ke luar negeri. Paralel aja. Gitu. Oke. Nah, saya rasa itu. Kemudian berikutnya ini akar masalahnya ini. Akar dari segala masalah ada 2. Pertama, bertindak tanpa berpikir. Ya. Kedua, mikir terus tapi nggak bertindak. Ada orang pengen, saya mau bekerja ke luar negeri, saya selesai dari UNAIR, saya selesai sekolah, selesai kuliah, saya mau pergi, habis ini gini. Terus dipikirin detail gitu. Tapi terus ya nggak bertindak. Gitu. Atau yang ekstrim, pokoknya saya jalan dulu, nekat jalan, habis itu terus bingung. Ya sama aja gitu, itu masalah. Jadi harus balance lah antara pikiran dan tindakan. Oke, ini tipsnya terakhir, mudah-mudahan bisa diingat gampang. Kalau lupa apa yang saya ingin tadi, ingat aja 4. Omong-omongan karo adike kalau misalnya adike yo golek. Ada yang Apaan acil ki. Oke. Jadi ada 4K yang bisa kita pakai untuk membangun reputasi. Komunikasi, konsistensi, kualitas, dan kreativitas. Komunikasi tadi dijelaskan, bahasa ya itu pengaruh, tapi yang penting itu dari hati itu kita genuine. Kita benar-benar ingin menyampaikan apa, jujur ya, itu komunikasi.
caranya juga harus benar. Konsistensi, ya kalau dulu ngomong A, yang ngomong A terus, kecuali kalau salah ya mengakui, oke, salah. Kalau kayak tadi Mas Yanuar bilang, saya dokter, oh saya belum dokter, saya harus konsisten mengingatkan, benar-benar jangan, oh iya asik saya dianggap dokter, itu panggilan kesayangan kok, nggak bisa begitu. Itu nggak berhak, itu bukan haknya, jangan, gitu, harus konsisten. Terus kualitas, ya kita menjaga kualitas. Waktu saya kuliah S1 dulu saya nggak terlalu menjaga kualitas gitu, karena prioritas saya kualitas yang lain, yaitu waktu itu ya prioritasnya masih aneh gitu. Kualitas nilai saya belum terlalu bagus, tapi waktu saya kuliah S2 saya berpikir saya harus punya kualitas yang bagus. Jadi saya datang nggak pernah terlambat, nggak pernah absen, gitu. Dan nilai saya paling bagus semua, alhamdulillah. Saya lulus distinction atau cum laude, setara cum laude ya. Mungkin karena itu juga saya terus ditawarin jadi dosen. Itu kan membangun reputasi. Ya kalau udah biasa telat ya gimana? Mungkin yang mahasiswa yang kuliah masuk ke kelas aja telat, biasanya Zoom juga telat gitu. Sama aja kan. Kemudian kreativitas. Nah, kreativitas ini memang berbeda-beda, tapi saya yakin semua orang tuh kreatif. Ada yang kreatif gimana caranya ngakalin biar bolos nggak ketahuan, ada yang kreatif gimana caranya nyontek, itu kreatif juga, tapi sebaiknya diarahkan ke hal-hal yang positif. Dari 4 ini nanti akan membangun reputasi kita, sehingga pada saat kesempatan itu datang, itu kita sudah punya reputasi, kita punya kemampuan. Gitu. Bisa juga reputasi inilah yang akan mengundang kesempatan itu untuk datang. Kalau kita punya reputasi kan, insya Allah orang-orang melihatnya kita sebagai satu individu yang baik, mungkin pantas untuk diundang sesuatu, gitu ya. Alhamdulillah. Oke, itu aja Mas Yanuar dan teman-teman semuanya, Pak Dede. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.